Pernahkah kamu melihat seseorang yang selalu diremehkan, dianggap tak berarti, bahkan diperlakukan seolah tak punya masa depan? Orang yang kehadirannya nyaris tak dianggap, suaranya tak didengar, dan mimpinya ditertawakan. Namun, tahukah kamu, seringkali justru merekalah yang kelak berdiri paling tinggi. Inilah kisah tentang mereka yang lahir di Weton Pahing. Mereka yang dihina hari ini, tetapi diam-diam sedang disiapkan semesta untuk menggenggam takdir besar dan naik ke puncak kekuasaan. Halo sahabat spiritual Nusantara. Selamat datang kembali di channel Primbon Leluhur. Ruang berbagi kisah weton, takdir, dan makna hidup yang tersembunyi. Di sini, setiap cerita bukan sekedar hiburan, tetapi cermin perjalanan jiwa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kecil darimu adalah energi besar agar kami terus menghadirkan kisah-kisah yang menguatkan hati dan membuka kesadaran. Mereka yang lahir di Weton Pahing sering memulai hidup dari titik yang sunyi. Sejak awal, jalan mereka jarang dipenuhi tepuk tangan. Lingkungan kerap memandang mereka sebagai sosok biasa, bahkan tak jarang dianggap tak memiliki potensi istimewa. Dalam keluarga, di sekolah, atau di lingkaran pergaulan, Weton Pahing sering menjadi bayangan. Ada, tetapi tidak benar-benar dilihat. Kata-kata yang meremehkan tumbuh seperti duri, terlalu pendiam, kurang cemerlang, tidak menonjol, tidak berbakat. Semua itu menempel pada diri mereka sejak usia belia, membentuk kesan bahwa hidup mereka akan berjalan datar, tanpa arti besar. Namun justru dari titik inilah kisah Weton Pahing dimulai. Di balik wajah yang tampak tenang, ada batin yang terus bekerja. Mereka belajar memahami dunia lebih cepat karena harus menghadapi rasa tidak dianggap. Setiap tatapan meragukan menjadi pelajaran tentang realitas. Weton Pahing tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup tidak akan memberinya kemudahan. Mereka memahami lebih awal bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkan, tidak ada yang akan mengangkat tanpa usaha. Kesadaran ini menanamkan benih daya tahan yang jarang dimiliki orang lain. Pada masa kanak-kanak, Weton Pahing kerap memendam banyak hal. Mereka jarang mengeluh, bukan karena tidak merasa sakit, tetapi karena terbiasa menyimpannya sendiri. Dunia mengajarkan bahwa suara mereka tidak selalu didengar, maka mereka memilih diam. Dalam diam itu, terbentuk kekuatan unik, kemampuan mengamati, membaca keadaan, dan memahami manusia. Mereka menjadi penonton yang cermat, menyerap pola kehidupan, memahami siapa yang tulus dan siapa yang hanya menilai dari permukaan. Setiap hari yang dilalui dengan perasaan diremehkan, perlahan membentuk karakter yang kokoh. Hinaan tidak langsung mematahkan, tetapi menumpuk menjadi bahan bakar. Ada api kecil yang tumbuh di dalam diri, api untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar bayangan. Walau belum tahu bagaimana caranya, batin Weton Pahing menyimpan keyakinan samar bahwa hidup tidak berhenti di titik ini, bahwa suatu hari, semua rasa rendah itu akan berubah menjadi pijakan untuk melangkah lebih tinggi. Dari keraguan dunia, lahirlah tekad sunyi, bertahan, belajar, dan terus berjalan meski tanpa sorak-sorai. Setiap luka yang diterima Weton Pahing tidak pernah benar-benar hilang. Ia tinggal di dalam, membentuk ruang sunyi yang hanya mereka pahami. Hinaan, penolakan, dan rasa tak dianggap menjadi pengalaman berulang yang menorehkan bekas mendalam. Namun, berbeda dengan banyak orang yang hancur oleh keadaan, Weton Pahing justru ditempa olehnya. Rasa sakit itu tidak berubah menjadi dendam, melainkan menjadi kesadaran. Mereka belajar bahwa dunia tidak selalu ramah, dan hidup menuntut keteguhan hati. Di balik sikapnya yang tenang, Weton Pahing menyimpan pergulatan batin yang kuat. Mereka sering merasa sendiri, bahkan ketika berada di tengah keramaian. Ada jarak tak kasat mata antara diri mereka dan dunia. Dari sanalah lahir kemampuan bertahan yang luar biasa. Weton Pahing terbiasa memikul beban tanpa mengeluh, terbiasa menghadapi hari-hari berat tanpa banyak bicara. Mereka tidak mencari simpati, karena sejak awal hidup mengajarkan bahwa simpati tidak selalu datang. Batin Weton Pahing perlahan mengeras, bukan menjadi dingin, tetapi menjadi kokoh. Setiap rasa sakit mengajarkan cara mengendalikan emosi. Mereka belajar menahan diri, memahami waktu, dan memilih kapan harus bergerak. Dalam proses itu, lahir kedewasaan yang tidak sebanding dengan usia. Weton Pahing menjadi sosok yang matang lebih cepat,
memahami bahwa tidak semua hal perlu diumbar, tidak semua perasaan perlu diperlihatkan. Di mata orang lain mereka tampak biasa. Bahkan ada yang mengira weton pahing tidak memiliki ambisi. Padahal di dalam dirinya tersimpan kehendak besar yang dirawat dalam diam. Mereka tidak gemar memamerkan mimpi. Mereka menanamnya dalam-dalam, seperti benih yang menunggu musim. Setiap kegagalan menjadi penguat akar. Setiap kekecewaan mengajarkan cara berdiri kembali. Hati yang terluka itu justru melahirkan kepekaan. Weton pahing mampu merasakan getirnya berada di bawah, sehingga memahami penderitaan orang lain. Mereka menjadi pribadi yang peka terhadap suasana, mampu membaca luka orang tanpa harus diberitahu. Dari rasa sakitnya sendiri, tumbuh empati yang tulus. Inilah yang kelak menjadikan mereka berbeda ketika berada di atas. Mereka tidak lahir dari kemanjaan, tetapi dari perjuangan. Proses ini tidak terlihat oleh dunia. Tidak ada sorak, tidak ada pujian. Yang ada hanya perjalanan batin yang sunyi. Namun di sanalah kekuatan sejati terbentuk. Jiwa weton pahing ditempa oleh luka, dibentuk oleh kesepian, dan dikuatkan oleh ketidakadilan. Semua itu menjadikan mereka pribadi yang tahan banting, siap menghadapi gelombang kehidupan yang lebih besar di masa depan. Ketika dunia mengira mereka telah kalah, weton pahing justru mulai melangkah. Tidak dengan gegap gempita, tidak dengan pengumuman besar, tetapi dengan gerakan kecil yang nyaris tak terlihat. Inilah fase paling sunyi dalam hidup mereka. Tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang menunggu hasil. Yang ada hanya diri sendiri, berjalan dalam keyakinan yang belum tentu dipahami orang lain. Pada titik ini, banyak weton pahing memilih menarik diri dari keramaian, bukan karena lemah, melainkan karena mereka sedang membangun fondasi. Mereka memahami bahwa perubahan besar tidak lahir dari kebisingan, tetapi dari ketekunan. Di saat orang lain sibuk membuktikan diri lewat kata-kata, weton pahing memilih membuktikan lewat proses. Mereka belajar diam-diam, bekerja tanpa sorotan, memperbaiki diri tanpa perlu diumumkan. Hari-hari mereka diisi dengan upaya kecil yang konsisten. Ada kegagalan yang kembali datang, ada rencana yang runtuh sebelum sempat berdiri. Namun kali ini, weton pahing tidak lagi terkejut. Luka-luka masa lalu telah mengajarkan bahwa jatuh adalah bagian dari perjalanan. Mereka bangkit tanpa banyak drama, menata ulang langkah, lalu melanjutkan jalan. Langkah weton pahing mungkin tertinggal, tetapi tidak pernah berhenti. Setiap hari mereka mengumpulkan serpihan kemampuan, sedikit demi sedikit pengetahuan, pengalaman, dan keberanian. Mereka belajar dari siapa saja, dari keadaan apapun. Dunia yang dulu terasa kejam, kini menjadi guru. Segala hal yang pernah menyakitkan berubah menjadi bekal. Dalam kesunyian itu, terbentuk disiplin batin. Weton pahing mulai mengenali irama hidupnya sendiri. Mereka tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Mereka berjalan dengan waktu mereka sendiri. Tidak tergesa, tidak terhenti. Ada keyakinan yang tumbuh perlahan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, tetap membawa mereka menjauh dari masa lalu yang gelap. Banyak yang tidak menyadari perubahan ini. Di mata dunia, weton pahing masih terlihat sama. Namun di dalam diri mereka, sesuatu telah bergerak. Cara berpikir berubah, cara memandang hidup menjadi lebih dalam. Mereka tidak lagi terikat pada penilaian orang. Yang mereka pegang hanyalah satu hal, terus melangkah. Inilah masa di mana weton pahing ditempa sebagai pribadi mandiri, tidak menggantungkan harapan pada siapapun, tidak menunggu validasi. Mereka berjalan karena tahu hanya dengan bergeraklah takdir bisa berubah. Dalam kesunyian itulah fondasi menuju masa depan mulai terbentuk, kuat, dalam, dan tak mudah runtuh. Suatu hari, tanpa aba-aba, semesta membuka celah kecil dalam hidup weton pahing. Bukan berupa keajaiban besar, melainkan kesempatan sederhana yang datang di waktu yang tepat. Bisa berupa tawaran kerja, pertemuan tak sengaja, ide yang tiba-tiba menemukan bentuk, atau keberanian untuk melangkah lebih jauh dari biasanya. Di mata orang lain, momen itu tampak biasa. Namun bagi weton pahing,
Inilah titik balik yang mengubah arah hidup. Pengalaman panjang dalam kesunyian membuat mereka peka membaca peluang. Saat kesempatan itu hadir, weton pahing tidak ragu. Mereka bergerak dengan tenang, namun penuh keyakinan. Tidak terburu-buru, tidak gegabah. Semua luka, kegagalan, dan kesabaran yang pernah mereka kumpulkan kini bekerja bersama. Mereka tahu bagaimana mengelola rasa takut, bagaimana berdiri ketika ragu, dan bagaimana melangkah tanpa perlu disorot. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Cara bicara mereka lebih mantap, cara berpikir mereka lebih jernih. Keputusan-keputusan yang diambil terasa tepat. Orang-orang yang dulu memandang rendah mulai merasakan perbedaan. Ada aura baru yang muncul. Tenang, kuat, dan sulit digoyahkan. Weton pahing tidak berubah menjadi sosok yang keras, tetapi menjadi pribadi yang berwibawa. Di fase ini, kepercayaan mulai tumbuh dari luar. Orang-orang yang dahulu tak melirik, kini mulai melibatkan mereka. Pendapat mereka didengar. Keberadaan mereka mulai diperhitungkan. Bukan karena mereka menuntut perhatian, melainkan karena hasil yang mereka tunjukkan berbicara sendiri. Dunia yang dulu menutup pintu, kini mulai membuka jendela. Weton pahing memahami bahwa inilah buah dari perjalanan panjang. Mereka tidak terkejut oleh perubahan ini, karena batin mereka telah lama bersiap. Tidak ada euforia berlebihan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Mereka tetap rendah hati, tetap berjalan dalam irama yang sama, tenang dan konsisten. Titik balik ini bukan akhir, melainkan gerbang. Gerbang menuju fase hidup yang lebih besar. Semua yang dulu tampak mustahil, kini terasa mungkin. Semua yang dulu hanya tersimpan sebagai mimpi, kini mulai memiliki bentuk. Dari bayangan yang nyaris tak terlihat, weton pahing perlahan melangkah ke cahaya. Dunia mulai mengenali siapa mereka sebenarnya. Bukan lagi sosok yang diremehkan, melainkan pribadi yang layak diperhitungkan. Perlahan, posisi weton pahing mulai naik. Tidak melompat, tidak meledak, tetapi bergerak pasti. Di tempat kerja, dalam usaha, atau di lingkungan sosial, mereka mulai menempati peran yang lebih besar. Tanggung jawab yang dulu terasa mustahil, kini berada di pundak mereka. Anehnya, semua itu terasa selaras, seolah hidup memang sedang mengantar mereka ke ruang yang sejak lama disiapkan. Weton pahing tidak naik karena kelicikan, bukan pula karena kebetulan semata. Mereka naik karena ketahanan. Karena mereka telah melewati fase di mana diremehkan bukan lagi ancaman, melainkan pengingat akan perjalanan panjang. Saat orang lain goyah oleh tekanan, weton pahing justru tenang. Bagi mereka, beban bukan sesuatu yang asing. Hidup telah lama melatih mereka memikul berat tanpa banyak keluhan. Wibawa mereka lahir bukan dari suara keras, melainkan dari keteguhan sikap. Mereka tidak perlu memaksakan kehendak. Keputusan yang mereka ambil terasa matang. Cara mereka menghadapi masalah terlihat jernih. Orang-orang mulai merasa aman berada di dekat mereka. Ada rasa percaya yang tumbuh, bukan karena pencitraan, tetapi karena konsistensi. Di fase ini, masa lalu perlahan mengejar. Wajah-wajah yang dulu meremehkan, kini menatap dengan cara berbeda. Ada yang terkejut, ada yang kagum, ada pula yang diam dalam penyesalan. Weton pahing tidak menuntut pengakuan. Mereka tidak sibuk membuktikan apa-apa. Keberadaan mereka sendiri sudah menjadi jawaban. Puncak kekuasaan bukan selalu tentang jabatan tertinggi atau kekayaan terbesar. Bagi weton pahing, puncak itu adalah posisi di mana suara mereka berpengaruh, keputusan mereka berdampak, dan langkah mereka diikuti. Mereka menjadi pusat gravitasi baru dalam lingkungannya. Bukan karena ingin menguasai, tetapi karena mampu memimpin. Di dalam diri mereka masih tersimpan ingatan tentang hari-hari gelap. Ingatan itu menjadi jangkar.
Setiap keberhasilan tidak membuat mereka lupa arah. Setiap pujian tidak membuat mereka terbang terlalu tinggi. Mereka tahu betul betapa rapuhnya manusia ketika kehilangan pijakan. Karena itulah, mereka menjaga keseimbangan. Kekuasaan yang diraih Weton Pahing tidak lahir dari ambisi membara, melainkan dari proses panjang yang membentuk kedewasaan. Mereka tidak datang untuk menindas, tetapi untuk mengatur. Tidak hadir untuk meninggikan diri, tetapi untuk menata keadaan. Dari bayangan yang dulu diabaikan, kini mereka berdiri sebagai sosok yang menentukan arah. Meski telah berada di titik yang tinggi, Weton Pahing sejati tidak pernah benar-benar meninggalkan masa lalunya. Mereka membawa ingatan itu seperti bayangan yang setia mengikuti langkah. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai penunjuk arah. Setiap luka, setiap penolakan, setiap hari ketika merasa tak berarti, semuanya terpatri dalam kesadaran. Dari sanalah lahir sikap yang berbeda dibanding mereka yang tumbuh dalam kemudahan. Weton Pahing memahami betul rasanya berada di bawah. Mereka tahu bagaimana perihnya tidak didengar, bagaimana beratnya berjalan tanpa dukungan. Kesadaran itu membentuk cara pandang yang lebih luas. Saat berada di atas, mereka tidak silau oleh kuasa. Mereka tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Justru sebaliknya, mereka melihat orang lain sebagai cermin dari masa lalu mereka sendiri. Inilah yang menjadikan Weton Pahing unik. Kekuasaan tidak mengeras menjadi kesombongan, wibawa tidak berubah menjadi jarak. Mereka tetap tenang, tetap sederhana, tetap membumi. Dalam setiap keputusan, mereka mempertimbangkan dampak bagi banyak pihak. Mereka tidak gegabah, karena tahu satu langkah salah bisa melukai orang-orang yang sedang berjuang seperti mereka dulu. Kerendahan hati Weton Pahing bukan dibuat-buat, ia lahir alami dari perjalanan panjang. Mereka tidak lupa bagaimana rasanya berharap dalam diam, tidak lupa bagaimana rasanya berjuang tanpa sorotan. Karena itu, ketika melihat orang kecil, orang yang belum punya suara, Weton Pahing cenderung memberi ruang. Mereka membuka jalan, bukan menutupnya. Di lingkungan sekitar, kehadiran Weton Pahing terasa menenangkan. Ada ketegasan yang tidak mengancam. Ada kepemimpinan yang tidak menekan. Orang-orang merasa dilindungi, bukan dikuasai. Dari sini, pengaruh mereka justru semakin kuat. Karena manusia lebih rela mengikuti sosok yang memahami daripada sosok yang hanya memerintah. Weton Pahing menyadari bahwa puncak bukanlah tempat untuk berdiam. Ia hanyalah titik pandang yang lebih luas. Dari sana, mereka bisa melihat jauh ke bawah, mengingat siapa diri mereka dahulu. Kesadaran itu menjaga hati agar tetap jernih. Kekuasaan tidak menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk menciptakan keseimbangan. Mereka yang lahir dari luka mengerti betul nilai dari keadilan. Mereka yang tumbuh dalam kesunyian memahami arti mendengar. Inilah jiwa Weton Pahing yang sesungguhnya. Kuat tanpa keras, berkuasa tanpa menindas, tinggi tanpa melupakan tanah tempat pertama kali mereka berdiri. Ketika Weton Pahing telah berada di posisi yang lebih tinggi, ujian hidup ternyata belum benar-benar usai. Justru disinilah ujian paling halus dan paling berat dimulai. Jika sebelumnya mereka diuji oleh hinaan, kekurangan dan penolakan, kini mereka diuji oleh kepercayaan, kekuasaan, dan pengaruh. Tidak semua orang mampu melewati fase ini dengan selamat, karena banyak yang jatuh bukan saat berada di bawah, melainkan saat berada di atas. Pada tahap ini, Weton Pahing dihadapkan pada pilihan batin yang menentukan arah hidup selanjutnya. Apakah ia akan larut dalam rasa puas dan membiarkan ego mengambil alih? Ataukah ia tetap menjaga kesadaran seperti saat ia masih berada di titik terendah? Godaan datang dalam bentuk yang tidak kasar. Pujian, sanjungan, dan rasa dihormati. Semua itu bisa perlahan mengikis kejernihan hati jika tidak disikapi dengan bijak. Namun perjalanan panjang yang telah ditempuh membuat Weton Pahing lebih waspada. Luka-luka masa lalu menjadi pengingat agar tidak terjebak dalam kesombongan. Mereka sadar bahwa kekuasaan sejati bukan tentang mengendalikan orang lain, melainkan menguasai diri sendiri. Karena itu mereka tetap menata langkah dengan hati-hati, menjaga sikap, dan menimbang setiap keputusan dengan nurani.
Dalam fase ini, weton pahing belajar bahwa berada di puncak bukan berarti bebas dari kesalahan. Justru setiap tindakan memiliki dampak yang lebih luas. Mereka mulai memahami bahwa satu keputusan bisa mengangkat banyak orang, atau sebaliknya, melukai tanpa disadari. Kesadaran ini membentuk kebijaksanaan yang semakin matang. Mereka tidak tergesa, tidak reaktif, dan tidak mudah terpancing kepentingan sesaat. Leluhur Jawa menyebut fase ini sebagai ujian kedalaman batin. Hanya mereka yang mampu menjaga hati tetap rendah saat berada tinggi, yang layak disebut matang. Weton pahing yang berhasil melewati ujian ini tidak hanya menjadi sosok berpengaruh, tetapi juga menjadi panutan. Keberadaannya menenangkan, keputusannya dipercaya, dan langkahnya diikuti tanpa paksaan. Disinilah perjalanan weton pahing mencapai makna terdalamnya. Dari sosok yang dulu diremehkan, kini ia berdiri sebagai pribadi yang utuh. Bukan hanya kuat secara lahir, tetapi juga jernih secara batin. Inilah tanda bahwa perjalanan panjangnya tidak sia-sia, karena ia tidak hanya sampai di puncak, tetapi juga tetap membawa kebijaksanaan dalam setiap langkahnya. Kisah ini mengingatkan bahwa hidup tidak selalu ramah di awal perjalanan. Ada yang harus berjalan tertatih, menelan hinaan, dan belajar bangkit sendirian. Namun, waktu selalu adil bagi mereka yang bertahan. Apa yang hari ini terasa sebagai luka, kelak bisa menjadi sumber kekuatan. Apa yang kini dianggap rendah, suatu saat bisa berdiri paling tinggi. Jika kamu lahir di weton pahing, ingatlah bahwa jalanmu memang ditempa dengan cara berbeda. Bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Dan jika kamu bukan weton pahing, belajarlah menghargai setiap orang, karena takdir sering bekerja diam-diam. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberi harapan, menyalakan keberanian, dan menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di video berikutnya dalam kisah lain yang syarat makna. Tetap percaya pada proses, karena setiap jiwa sedang berjalan menuju takdirnya sendiri.